Serangan Israel tadi mulai. Oh, Can we get into the car? Let's go. Okay, let's go. God bless you. God bless you. Everybody, let's go. In. tuh, tuh. Iya. Waktu Israel diserang Iran pada 1 Oktober, saya sedang dalam perjalanan, lalu tiba-tiba HP saya ini menerima pesan dari presiden. Jadi kita semua warga Israel tuh menerima pesan darurat dari presiden bahwa segera menuju ke shelter. Jadi waktu kejadian itu, suasana itu berubah mencekam itu hanya dalam waktu beberapa menit. Jadi kita langsung naik ke bus kita langsung cari jalan untuk kembali ke di mana kita tinggal, lalu kita langsung ke shelter. Kita bisa lihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan datang seperti pencuri. Dia akan datang secara tiba-tiba. Dan saya percaya ketika saya berada di sana, itu bukan hanya saja sebagai sesuatu yang kebetulan. Jadi saya merasa itu Tuhan itu ingin menyampaikan kepada saya bahwa akhir zaman itu sudah di sini. Dan pengangkatan itu akan segera terjadi dan kapan saja bisa terjadi dan kita tidak tahu kapan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempersiapkan? Apakah kita sudah siap diangkat? Nah, apa syarat untuk diangkat itu? Apakah kita rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin ke gereja? Apakah itu yang akan membuat kita diangkat? Yang akan membuat kita menjadi 5 gadis bijaksana? Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan cari ketika dia kembali? Ketika dia datang, dia akan mencari adakah iman? Iman. Ini yang dia cari. Oleh karena itu kita harus fokus kepada apa yang dia cari. Karena apa yang dia cari itulah syarat untuk pengangkatan. Iman apa? Yaitu iman bahwa kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menembus kita dari dosa kita. Tahukah Anda kalau Anda pantas mendapatkan neraka? Oh masa? Saya udah jadi orang baik, Pak. Coba saya tanya kepada Anda pernah nggak berbohong? Berarti Anda pembohong. Saya juga. Pernahkah Anda mencuri? Pernah. Saya juga pernah. Berarti Anda dan saya adalah pencuri. Pernah tidak Anda memukul orang, marah-marah terhadap orang? Betul. Berarti Anda adalah pemukul. Saya juga. Jadi kita adalah pembohong, kita adalah pencuri dan pemukul. Jika Tuhan mengadili kita, maka kita akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan ganjaran. Kita akan mendapatkan ganjaran. Ganjaran itu atau hukuman itu kedengarannya seperti surga atau neraka. Neraka. Betul. Jadi seluruh umat manusia akan mati dengan dosanya. Oleh karena itu, karena kita sudah melakukan satu dosa saja, satu dosa berbohong saja, itu sudah cukup untuk membawa kita ke neraka. Oleh karena itu, Bapa begitu mengasihi dunia, dia tidak mau satu pun dari kita yang binasa. Makanya dia mengaruniakan, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, menjalani hidup yang tidak berdosa. Dia menjadi manusia, kemudian dia mati di kayu salib sebagai penebusan. Karena tidak ada penebusan tanpa darah. Sebelum Yesus datang, penebusan itu menggunakan binatang-binatang itu yang tidak bisa menebus dosa. Gitu. Nah, Yesus datang, dia menjadi satu penebusan maha kuasa yang dia lakukan satu kali untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah lagi melakukan kedua, ketiga, keempat, kelima kali. Sejak dunia dijadikan, dia hanya lakukan satu kali. Oleh karena itu teman-teman, karena Anda sudah pernah mencuri, pernah berbohong, tidak ada gunanya lagi kalau kita bilang kita orang baik. Karena tidak ada lagi orang baik. Tidak ada satupun orang baik. 8 miliar orang di bumi ini semua layak mendapatkan neraka. Tetapi karena kebenaran Kristus di atas kayu salib, dia mati 100% untuk dosa kita, dosa masa lalu dan masa depan kita, semuanya sudah dia tanggung di atas kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya. Nah sekarang saya bertanya kepada Anda, kalau Tuhan Yesus sudah mengambil 100% penghukuman neraka Anda, sisa berapa penghukuman neraka Anda yang harus Anda jalani? 0, betul? Jika 0, berarti Anda sekarang ke surga apa ke neraka? Ke surga. Berarti Anda ke surga karena perbuatan Yesus Kristus sebagai hadiah untuk Anda, atau perbuatan baik Anda? Karena perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib, dia menganugerahkan keselamatan ini kepada kita. Sedangkan Musa, dia membawa hukum Taurat supaya kita bisa bercermin, supaya kita bisa melihat bahwa ya saya orang yang sombong, saya pernah berbohong, saya pernah mencuri, dan saya tidak bisa ke surga dengan perbuatan baik saya, dengan ibadah saya. Oleh karena itu, saya butuh Yesus Kristus. Dengan iman saya memperoleh, dengan kepercayaan saya memperoleh penebusan itu, saya memperoleh hadiah gratis cuma-cuma itu. Hanya itu yang Tuhan minta. Oleh karena itu jadilah gadis bijaksana yang selalu mempertahankan iman itu. Jangan sampai dicuri, jangan sampai kita mencampurkan hadiah Kristus dengan perbuatan baik kita. Ini akan menjadi kasih Taurat. Kasih Taurat itu tidak ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kasih karunia adalah kasih karunia
Hukum Taurat adalah hukum Taurat. Karena kasih karunia kalau dicampur dengan hukum Taurat, itu bukan lagi kasih karunia. Demikian juga hukum Taurat kalau dicampur dengan kasih karunia, bukan lagi hukum Taurat. Oleh karena itu, kasih karunia akan membuat Anda yakin masuk surga kalau Anda meninggal hari ini, atau kapanpun pengangkatan itu datang. Anda sudah percaya, Anda yakin bahwa Anda akan masuk ke dalam surga 100%. Karena kalau Anda masih berpikir bahwa jawabannya adalah nanti waktu penghakiman, Anda sudah terlambat. Kalau waktu penghakiman berarti Anda mengandalkan perbuatan baik Anda. Anda menunggu Tuhan menilai Anda. Dan penilaian itu akan berakhir dengan buruk. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu hari ini, pegang kebenaran Kristus. Saya dibenarkan cuma-cuma oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu saya percaya dengan iman saya sudah ditebus. Dan dosa saya, penghukuman neraka saya, semua sudah Dia bayar lunas di atas kayu salib. Sehingga iblis dan maut semuanya sudah dilucuti. Kita sudah bergerak dari kemenangan, bukan lagi menuju ke kemenangan. Karena kemenangan itu sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya, yang mempunyai iman, itu berbaris mengikuti Kristus. Dia yang sulung di depan. Dia membawa kita semua, yaitu keturunan Abraham yang pantas mendapatkan eternal life, hidup kekal itu. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan hidup kekal ini, karena kuknya adalah ringan, saking ringannya orang tidak percaya. Sehingga orang-orang Farisi, orang-orang pintar, orang-orang agamawi, mereka tidak bisa percaya kemudahan ini. Bahkan orang Yahudi sendiri pun di Israel, hari ini mereka mengetuk-ngetuk kepalanya ke tembok-tembok untuk supaya Tuhan mengirimkan mereka penyelamat lagi. Supaya mereka bisa membangun bait ketiga. Karena begitu degilnya hatinya. Oleh karena itu teman-teman, kalau hari ini pesan ini sampai kepada Anda dan Anda merasa pesan ini adalah kabar baik, karena ini adalah benar-benar kabar baik, yaitu Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk dosa Anda 2000 tahun yang lalu. Sewaktu Anda masih berdosa, Anda belum lahir. Dia sudah mati karena Dia tidak hidup di dalam ruang dan waktu. Dia adalah Tuhan. Dia melihat segalanya dari masa lalu Anda, dari bayi Anda sampai Anda menjadi tua. Semua Dia sudah tahu dan Dia sudah tebus lunas. Sehingga tidak ada kekhawatiran lagi. Percaya kepada Dia. Ketika Anda percaya, Anda menerima Roh Kudus, hidup Anda akan berubah. Dia akan mengerjakan di dalam Anda segala kekudusan. Anda akan mencintai kekudusan. Yang tadinya Anda tidak mencintai kekudusan Anda, tiba-tiba Anda akan berubah mencintai kekudusan. Tetapi ingat, keselamatan itu sudah dibayarkan di depan. Anda sudah terima. Oleh karena itu teman-teman, terima hari ini. Dan setiap hari ketika Anda sedang mandi, sedang bekerja, Anda bilang, saya pantas mendapatkan neraka. Tapi terima kasih Tuhan Yesus atas perbuatanmu di kayu salib. Hari ini juga kalau saya harus pergi, saya ke surga. Karena Engkau telah mengambil seluruh penghukuman neraka saya 100% di atas kayu salib. Haleluya. Amin.